Nama saya Faraja Pratama Susanto. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan negara. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Kekuasaan adalah kemampuan atau kapabilitas seseorang dalam memengaruhi orang lain agar melakukan tindakan atau keinginan yang diperintahkannya. Macam-macam pembagian kekuasaan. Menurut John Locke, dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government, mengusulkan agar membagi kekuasaan menjadi 3 macam kekuasaan. Legislatif, yang berarti kekuasaan negara untuk membuat atau membentuk undang-undang. Eksekutif, kekuasaan negara yang untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang. Federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, teorinya trias politica, legislatif yaitu kekuasaan negara untuk membuat atau membentuk undang-undang, eksekutif yaitu kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang, yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Persamaan konsep kekuasaan John Locke dan Montesquieu. John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan UU. Sedangkan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri yang berdiri sendiri. Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif, karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif. Sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. Faktanya, cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, horizontal dan vertikal. Horizontal, pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. 6. Kekuasaan negara secara horizontal. 1. Eksekutif, kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu presiden. Legislatif, kekuasaan negara untuk membentuk undang-undang yaitu DPR. Yudikatif, kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti MA dan MK. Konstitutif, kekuasaan negara untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yaitu MPR. Eksaminatif, kekuasaan negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, yaitu BPK. Moneter, kekuasaan untuk menetapkan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah yaitu BI. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan hanya pemerintahan pusat. 1. Politik luar negeri. 2. Pertahanan atau Menhan. 3. Keamanan, TNI dan Polri. 4. Justisi atau hukum. 5. Agama atau keyakinan. 6. Moneter atau BI. 7. Fiskal atau kebijakan. Kedudukan dan fungsi Kementerian NRI dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pasal 17 mengenai Kementerian Negara. Ayat 1, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Ayat 2, menteri-menteri itu diangkat atau diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Tugas Kementerian RI. 1. Penyelenggara, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara. 1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, sekretariat negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Kementerian Koordinator terdiri atas beberapa kementerian. A. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Hukum dan HAM. 3. Kementerian Luar Negeri. 4. Kementerian Pertahanan. 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 1. Kementerian Keuangan. 2. Kementerian Ketenagakerjaan. 3. Kementerian Perindustrian. 4. Kementerian Perdagangan. 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pertanian. 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. 8. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 9. Badan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 4. Kementerian Kesehatan. 5. Kementerian Sosial. 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Kementerian Perhubungan. 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Kementerian Pariwisata. Lembaga pemerintahan non-kementerian, yaitu lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dari Presiden. Berikut ini contoh lembaga pemerintahan non-kementerian. 1. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. 2. Badan Informasi Geospasial atau BIG. 3. Badan Intelijen Negara atau BIN. 4. Badan Kepegawaian Negara atau BKN. 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. 7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. 8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai Pancasila. Blok pikiran pertama, negara dilindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan. Blok pikiran kedua, negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Blok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Blok pikiran 4, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Mengucapkan sumpah dan janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya. 2. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan di lingkungan pemerintahan. 3. Melaksanakan kegiatan atau perayaan hari besar keagamaan di lingkungan pemerintahan. 4. Menjadikan kitab suci sebagai pegangan hidup dan pedoman kemaslahatan dunia. 5. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 6. Memberikan kebebasan dan juga kesempatan dalam beribadah sesuai agamanya. 7. Membuat kebijakan atau peraturan yang tidak merusak atau menodai agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui kesederajatan bahwa pemimpin, anggota dewan, dan para wakil rakyat memiliki persamaan derajat dengan rakyat sebagai sesama manusia. Menunjukkan sikap dan perilaku berani membela yang benar dan menegakkan keadilan. Memperhatikan kebutuhan dan keinginan rakyat untuk melangsungkan kehidupannya. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan membela dan menolong rakyat kecil. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan untuk warga negara Indonesia, bahkan warga dunia. Bertugas hanya untuk mementingkan seluruh rakyat, bukan sebagai kelompok atau golongan. Menjiwai sikap tenggang rasa dan teposaliro sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mampu bertugas dan menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Bersedia dan siap untuk rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan, baik nasional maupun internasional demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Senantiasa mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dalam setiap persidangan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersedia diperiksa kekayaan sebelumnya, selama dan setelah menjabat. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan waktu, agama, ras, dan golongan. Tidak merampas hak milik rakyat Indonesia. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.